Seperti biasa, saya punya satu pernyataan dan satu pertanyaan, Bu. Boleh ya? Ya, berkaitan dengan tadi yang saya dengar dari Bu Rita mengenai Homo sapiens itu, selama ini saya berpandangan dan biasanya men-sharingkan bahwa ketika Allah menciptakan manusia, ia menghembuskan nafas kehidupan itu adalah unsur ilahi yang tidak dipunyai oleh makhluk yang semodel dengan manusia pun sebelumnya. Jadi kita tidak ada persoalan dengan makhluk-makhluk itu. Allah sangat berurusan dan perhatian dengan apa yang sudah ditanamkan ke dalam Adam itu, yaitu nafas kehidupan itu. Dan bagi saya itu merupakan satu pandangan filosofis bahwa itulah menyebabkan Allah dalam tanda petik mati-matian menyelamatkan kita sebagai manusia karena ada unsur ilahi di dalamnya. Nah, itu yang pernyataan. Ntar kalau ada yang salah, mohon Ibu Rita memberikan pandangan dan pembetulan untuk saya supaya tidak menjadi ajaran sesat bagi saya. Terima kasih. Yang kedua, saya setuju, Pak Christian, pernyataan ya, Bapak. ya. Kalau salah pun tidak apa-apa dikoreksi, Bu. Saya mau belajar ini. Ya. Nah, yang kedua, ya ada pertanyaan di dalam Yesaya 65:20. Mohon Ibu Rita kalau bisa menjelaskan supaya saya bisa paham apa yang dimaksud. Yesaya 65:20. 65:20. Sebentar Ya. saya coba. Apakah saya baca atau bagaimana, Ibu? Yesaya 65:20. Ya, terkait Yesaya saya coba 65. baca. Di situ tidak akan lagi ada bayi yang hidup berapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap muda, dan siapa yang tidak mencari umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Baik, Ya. ini mungkin bahasan yang berbeda sekali ya, tapi coba nanti saya akan mengupasnya lagi. Kalau cuman baca dan tanya jawab di sini, saya hanya mungkin hanya dapat membaca kulitnya saja atau menjelaskan kulitnya saja. Ya. Boleh, Ibu. Mungkin nanti ini saya Makasih. akan bahas, Pak. Ya, makasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Christian. Tampaknya itu adalah keadaan yang dimana nanti ada pengembalian dari langit baru dan bumi yang baru ini yang tidak, tanahnya itu tidak lagi dikutuk oleh Tuhan. Iya, tapi sepertinya ada pembatasan usia di situ ya, kan, Ibu? Ya. Atau masih ada pembatasan usia tampaknya ya. Jadi ini saya mohon nanti waktunya ya nanti ya. Saya Oke. Thank you. Terima kasih, Bu. Baik. Baik, terima kasih Pak Christian. Selanjutnya kita ke Pak WS Jud. Silakan Pak WS. Ya, terima kasih Bu. Selamat malam Bu Rita. Selamat tambah tua bersama Tuhan Yesus. Sama-sama Pak. Bu Rita, sebelumnya saya mau menyatakan dirinya bahwa saya adalah produk teologi Kristen Barat. Puluhan tahun, Bu. Oke. Baru sejak ada sarapan pagi website Biblika dan ditambah YouTube-nya Bu Rita, saya mulai belajar atau menerima hal-hal baru yang warnanya teologinya tuh timur alias dari aslinya, kira-kira gitu ya. Baik. Tapi itu cukup waktu saya untuk mengejar ketinggalan ini karena saya ini produk teologi barat, Kristen produk teologi baratnya gitu ya. Jadi kadang-kadang memang tidak dengan mudah bisa menerima apa argumen yang mau kita sampaikan. Tapi bukan persoalan karena saya pengen belajar juga. Cuman
teologi timur ini kan baru sedikit sumber yang saya dapat selain dari Bu Ya. Rita, dari beberapa yang lain. Jadi pertanyaan saat ini Bu mengenai penciptaan dan usia Adam kok nggak cocok sama ilmu pengetahuan. Ya ini produk pemikiran baratnya, ini pengen coba saya rubah juga ya. Tapi pertanyaannya begini Bu, Eh, ka- kalau umur Adam itu kata apa, umur bumi ini diukur dari umur Adam, saya sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Cuman ketika dihubungkan dengan penemuan Tadi arkeologi, saya bicara kalender, Pak, ya ya ya, yang maksud saya didasarkan dari umur Adam, umur, bukan umur bumi. maksud saya, ya memang ada ketegangan antara ilmu pengetahuan dan pernyataan-pernyataan Alkitab ya. Tapi saya nggak terlalu berat menerima soal itu. Karena menurut saya begini, ketika Tuhan menciptakan Adam ini ya, apapun prosesnya yang diceritakan oleh Alkitab itu kan bentuk jadinya seperti itu, Bu. Jadi Mm-mm. jadi ketika diukur pakai apa, untuk mengukur umur itu pakai proses radioaktif itu tentu saja Radiokarbon. radiokarbon itu tentu saja masih apa, kalau toh apa, fosil-fosil itu diukur tentu saja umurnya sudah jutaan tahun seperti Bu Ya. Lita bilang tadi. Yom itu tidak harus berarti 24 jam kan ya. Mm-mm. Kalau diukur dari umur kita kita ini belum lewat 6.000 tahun kurang lebih seperti itu, kan terlalu Ya. bertentangan sama sains. Tapi gini Mm-mm. lah, karena memang produk teologi barat itu masih nempel di kepala saya berusaha menerimanya begini ya. Memang akan ada terus ketegangan antara iman dan iptek, kira-kira gitu ya Bu. Dan banyak dibantu oleh Bu Rita ya. Kemarin Bu Rita juga bahkan bahas tentang Mission Impossible yang terakhir itu loh. Bahwa memang akan Ya, ada ketegangan di entity, situ. Pak. Lawannya entity, lawannya AI. Apalagi lawannya AI gitu ya, bukan seseorang lagi lawan Udah, kita. udah bukan lawan orang. Ya, jadi sebetulnya kita udah nggak perlu terlalu kaget kalau misalnya suatu saat disebutkan, wah, kitab itu katanya ada umur sekian atau bumi ini umur sekian berdasarkan penciptaan Adam. Padahal arkeologi menemukan udah jutaan tahun. Saya udah tidak terlalu kaget lagi karena saya berusaha belajar terus seperti yang Ibu Rita sampaikan. Tapi gini Bu, buat saya sih nggak mudah juga terima pernyataan Bu Rita. Tapi yang saya bilang tadi, ketegangan tetap akan ada antara iman yang saya baca dari Alkitab ini dengan kenyataan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kira-kira cukup waktu nggak saya mengubah pandangan teologi Barat yang produknya dari lahir sampai sekarang tuh masih kental gitu Kita dengan semua belajar. berproses, Pak. No problem. Baik. Ya, jadi kalau misalnya pernyataan ada yang kurang pinter atau yang kurang jauh pikniknya atau kurang banyak bacanya, ya mohon dimaklumi juga Bu. Kira-kira seperti itu. Ya. Karena seperti ini ya udah nggak cukup waktu lagi kali Bu, udah puluhan tahun diisi dengan teologi Barat itu. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih. Ini bukan pertanyaan tapi pernyataan. Terima kasih untuk apresiasinya, Pak Jud. Baik, terima kasih Pak WS. Selanjutnya kita ke Pak Andarias Pariakan. Silakan Pak. Dr. Andaria, silakan. Terima kasih, suara saya kedengaran. Saya kedengaran, terima kasih. Terima kasih Bu Rita memberikan penjelasan yang baik dan moderator yang memberikan juga kesempatan. Pertanyaan saja cuma dua, sederhana saja Bu. Apakah Tuhan dikatakan gagal karena Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan? Itu yang pertama Bu. Lalu yang kedua, apakah ini ada korelasi rencana Allah pada waktu Musa dilahirkan sampai rencana hukum Taurat, itu korelasinya dengan kegagalan Tuhan? Apakah itu dapat dikatakan demikian? Terima kasih Bu. Baik. Kenapa kok bukan Musa yang mengantarkan ke tanah perjanjian? Tapi yang ngantar ke tanah perjanjian namanya siapa Pak? Masih ingat? Saya. Yoshua. Yoshua kan? Ya. Ya, Yoshua. Bayangkan Yoshua ini
diucapkan dalam bahasa Ibrani, Yehoshua. Sedangkan nama Yesus, Yesus bahasa Yunaninya, tapi coba bayangkan juga di dalam bahasa Ibraninya. Namanya sama, Yehoshua. Jadi ketika Tuhan memberikan waktu durasi bagi Musa, udah Musa kamu udah di sini aja, cukup. Karena Tuhan memberikan satu tipologi. Perjanjian lama itu banyak sekali tipologi, termasuk namanya sendiri. Jadi kalau di perjanjian lama ada seorang Yehoshua mengantar umat Allah untuk masuk ke tanah perjanjian, nanti di perjanjian baru sang pengenap namanya sama, Yehoshua mengantar umat Allah untuk masuk ke tanah perjanjian. Di mana itu? Di langit baru dan bumi yang baru. Begitu, Pak. Jadi ini tidak akan lepas dari banyak sekali tipologi-tipologi yang dapat kita gali, dan kalau kita menggalinya itu, sama ya. Nah, itulah kenapa kita harus memiliki satu sensitivitas terhadap nama-nama, terhadap istilah-istilah yang dipakai di perjanjian lama dan di perjanjian baru, dan sistem penafsiran semacam ini itu disebut dalam level midrasik, yaitu ada 7 dari Midot Rabi Hillel itu namanya Binyan Af Mikatuf Ehad. Itu intertextuality study. Apa yang terjadi di perjanjian lama sebagai tipologi, nanti antitype-nya itu terjadi di kemudian hari. Nah, jadi ini merupakan tipe dan antitype-nya. Jadi ini memang kehendak Tuhan untuk menunjukkan suatu perlambangan dan pengenapannya. Dr. Andarias. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Andarias. Kita ke penanya terakhir, Pak Daniel Purnomo. Silakan Pak. Selamat malam, Bu Rita. Malam Pak Daniel. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Untuk bulan Elul tadi kan dijelaskan bulan pertobatan di mana Yahudi melaksanakan puasa, pembacaan Mazmur, kemudian peniupan trompet, Bu ya. Ya. Nah, itu nanti kan tujuannya agar bisa dicatat dalam buku kehidupan. Ya. Yang cuma saya tanyakan adalah bagaimana konsep Yudaisme tentang keselamatan itu, Bu? Ya. Konsep Yudaisme tentang keselamatan itu. Yang kedua, apakah tradisi Elul di bulan Elul itu bisa diterapkan pada kekristenan? Misalkan puasa sebelum Paskah ataupun Natal gitu, Bu. Terima kasih itu Bu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Bisa banget Pak Daniel. Ya. Nah, jadi apakah bisa diterapkan juga mengenai orang Yahudi itu pengampunannya itu kayak gimana? Sebenarnya Yahudi dan Kristen itu berpijak pada dasar yang sama, bahwa pengampunan dosa itu karena ada korban yang diberikan sebagai ganti dari dosa orang itu. Hanya saja di Yudaism ini mereka tidak lagi dapat mempersembahkan korban karena ketiadaan Bait Allah di Yerusalem. Sehingga kemudian mereka mensubstitusi korban-korban itu dengan pembacaan sidur-sidur dan pembelajaran tentang studi Bible. Makanya kan mereka menyebut bahwa studi Bible is the highest worship. Karena studi Bible itu di dalam kehidupan mereka itu sebagai substitusi dari korban yang tidak dapat mereka belikan di Bait Allah sejak tahun 70 Masehi. Jadi sebenarnya konsepnya sama antara Judaism dengan kekristenan. Dua-duanya adalah agama sakramental yang dimana pengampunan dosa itu oleh karena ada sang pengganti, korban yang menjadi karaf sebagai harga untuk mendekat akibat dari perpisahan antara Tuhan dan manusia dipisahkan oleh dosa. Dosa itu bukan hanya menimbulkan tabiat dosa, tetapi perpisahan. Perpisahan ini untuk menyambungnya lagi itu harus ada harga mendekat. Harga mendekatnya apa?
nyawa, karena upah dosa adalah mati, mati diganti mati. Sayangnya bait Allahnya hancur, maka karena bait Allahnya hancur, dari penafsiran para rabi, pengajaran para rabi, korban itu kemudian diganti dengan sidur dan pembelajaran tentang kitab Torah, Pak Daniel. Eh, dengan itu Bu, maksudnya pengharapan Yudaisme Oh, dari pengharapan sang Mesias. kedatangan Mesias yang kedua itu Bu, Oke, apakah itu ya, keselamatan dari Yudaisme Bu? Maksud. baik. Kita memiliki konsep tentang Mesias yang berbeda. Perbedaannya di mana? Karena di dalam Judaism mereka juga melaksanakan pengajaran dari Rambam, ya, Rabi Moses ben Maimon, yang dimana dia menuliskan Hilchot Melachim, yang menuliskan kriteria-kriteria Mesias yang mereka nantikan itu. Yesus Kristus tidak masuk dalam kriterianya Rambam ini. Kenapa? Karena Yesus pernah mati di kayu salib. Kalau dia pernah mati di kayu salib, berarti dia bukan Mesias yang dijanjikan, karena konsepnya orang Yahudi, Mesias itu adalah mengembalikan kejayaan Israel seperti zamannya Daud dan Salomo. Maka kalau mereka tidak dapat mengembalikan kejayaan itu atau membangun kembali bait Allah, dia bukan Mesias. Kan Yesus tidak membangun bait Allah, kan Yesus mati di kayu salib. Inilah yang ditolak oleh orang Yahudi, bahwa Yesus tidak memenuhi kriterianya mereka. Jadi perbedaannya di sini. Kita mempercayai bahwa Yesus memiliki kriteria yang dinubuatkan di perjanjian lama, itu semuanya ada di dalam diri Yesus. Tetapi ada pengharapan yang berbeda dari orang Yahudi, bahwa mereka ingin kembalinya kejayaan Israel seperti Daud dan Salomo, Pak Daniel. Jadi ada perbedaan di situ, nggak usah diperjuangkan untuk sama ya. Kita memang beda antara Judaisme dan kekristenan, Pak Daniel. Oke. Jadi yang mengganjal itu, apakah Yudaisme itu selamat karena Mesias yang kedua, kedatangan yang kedua Bu? Oke, ya. Ada menarik perbincangan saya dengan seorang rabi. Dia mengatakan, dia malah yang bilang sama saya, apa sih perbedaan antara aku dan kamu? Kita kan sama-sama nungguin Mesias kan? Kalau kamu nungguin Mesias datang untuk kedua kalinya, kalau aku nungguin Mesias datang untuk pertama kalinya. Seandainya, dia bilang, kalau yang datang itu namanya Yehoshua, nanti aku tanya, ini kedatanganmu yang pertama atau yang kedua? Dan kita ketawa bersama. Yang artinya di sini, selamat atau enggak selamat, bagaimanapun Israel, dia adalah bangsa pilihan Tuhan. Mau diapain oleh Tuhan itu bukan hak kita. Tetapi bagi kita orang Kristen, jangan sekali-sekali meninggalkan ketentuan syarat keselamatan itu. Keselamatan melalui Yesus Kristus, ya udah kita tetap di sini. Nggak usah kita pikirin dari orang Yahudi yang hari ini sebagian dari mereka menolak Yesus Kristus. Jangan lupa, nggak semua orang Yahudi itu nggak percaya Yesus. Bagian dari mereka percaya Yesus. Dosen saya, Profesor Eli Sorking, itu dia seorang Yahudi, tapi dia percaya Yesus adalah Mesias, Pak Daniel. Oke Bu, terima kasih banyak penjelasannya. Nah, terima kasih Pak Daniel.